Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, para orang tua kita yang terutama Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Mahmud Bahashim, dan semoga para orang tua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan para habaib yang lain, guru kita Al-Habib Hadi Al-Haddad, Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Hasan Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Idrus, dan terutama Raisur Rabitah Alawiyah Al-Habib Mas'ud Ba'bud, dan para habaib yang lain, dan segenap para guru-guru, Guru Zaini, Guru Hartoni, dan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan insyaallah para habaib dan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan mereka untuk menyambung dakwah Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nasihat demi nasihat sudah kita dengarkan. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan atau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan daripada nasihat-nasihat tersebut, untuk dapat mengambil pelajaran daripada nasihat-nasihat yang telah sampai kepada kita, terutama hal-hal yang terkait dengan dunia. Dan kita beralih, kita lanjut sedikit pembahasan di dalam ilmu fikih bab al-munakahat, tentang hukum-hukum di dalam pernikahan. Pertemuan lalu kita membahas tentang ta'liq at-talaq, ya, ta'liq talaq. Maka malam hari ini yang akan kita bahas adalah bab ar-raj'ah, bab yang membahas hukum-hukum tentang rujuk atau rujuk, ya. Apa itu raj'ah atau yang kita sebut rujuk? Hiya raddul mar'ah ilan nikah min talaq ghair ba'in fil iddah ala wajhin mahsus. Definisi daripada raj'ah atau rujuk itu sendiri, kata beliau, yaitu raddul mar'ah ilan nikah, mengembalikan seorang perempuan kepada pernikahan. Ya, mengembalikan seseorang atau seorang perempuan kepada pernikahan yang mana dia kembali itu min talaq ghair ba'in, bukan dari tolak yang ba'in. Artinya dia kembali dari talak, sudah ditalak kembali, itu rujuk namanya. Tapi kembalinya itu bukan karena talak ba'in, fil iddah, dan kembalinya itu masih di masa iddah. Iya, ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu. Karena kalau sudah selesai iddah, tidak bisa dirujuk lagi. Rujuk itu kan balikan kalau bahasa kita. Sudah pisah, sudah talak. Dia talak istrinya, dia mau balikan, bisa. Itu tadi yang disebut dengan rujuk. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu lidzalika islah. Kata Allah Subhanahu wa taala, para suami, bu'ul itu jamak daripada ba'al, artinya suami. Para suami itu berhak untuk mengembalikan istrinya. Bukan haknya mertua nanti, bukan juga haknya istri. Rujuk itu adalah haknya suami. Maka suami yang berhak untuk merujuk istrinya, ya, kalau dia mau berdamai, mau islah, mau memperbaiki ke depannya, maka tadi adalah syariat yang disebut raj'ah atau rujuk tadi.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman at-talaqu marratani. Kata Allah Subhanahu wa taala talak itu 2 kali. Talak 2 apa 3? Paling banyak. Hah? 2 apa 3? At-talaqu marratani kata Allah. Talak itu 2 kali. Kalau sudah talak 2 kali fa imsakun bima'ruf au tasrih bihsan. Iya, kalau sudah talak 2 kata Allah fa imsak bima'ruf. Tahan dia dengan kebaikan, artinya ya jangan ditalak lagi, atau kalaupun mau talak, talak dengan baik pula. Tetap jatuhnya 3. Tapi Allah kasih pilihan di situ. Ketika kita sudah melakukan talak 2, pikir-pikir panjang kalau mau sampai talak 3. Fa imsakun bima'ruf, tahan dia, jangan dilepas, jangan ditalak. Ya, atau kalaupun memang dengan keadaan harus mentalaknya, talak pula dengan kebaikan. Maka dari ayat itu kata ulama ada dalilnya rujuk. Ya, kenapa? Karena orang itu kalau sudah ditalak kan tidak mungkin balik kecuali dengan rujuk. Makanya ketika orang itu sudah talak 2 dia rujuk lagi kan? Rujuk dulu kata Allah fa imsak, maka ditahan itu, disitulah dalil adanya rujuk, jangan ditalak lagi kata Allah. Tapi apa? Dirujuk perempuan tadi. Dan itu tadi adalah hak daripada suami. Maka dikatakan fa idza talaqal hur zaujatahu al-madkhula biha talqatan aw talqatain awil abdu talqatan wa kana dzalika at-talaqu biduni awad raji' li jihati az-zawj falahu muraja'atuha ma damat fil iddah. Liqaulihi ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaq biraddihinna fi dhalika in aradu islah. Amma idza istawfa az-zawj 'adad at-talaq fala tahillu hatta tankihi zawjan ghairahu bisyurut al-mutaqaddimah. Jadi kata beliau kasih gambaran seseorang itu ketika hendak melakukan rujuk, fa idza talaqal hur, kalau ada orang merdeka, ya kita semua ini kan merdeka karena sudah tidak ada lagi zaman perbudakan. Dia talak istrinya itu zaujatahu al-madkhul biha, dia talak istrinya yang sudah madkhul. Madkhul artinya sudah pernah hubungan badan. Beda kalau dia talak istrinya yang belum hubungan badan. Sudah kita bahas. Kalau istri belum hubungan badan, ini hari pertama nikah atau di malam pertama ribut, talak pisah, ada kan? Ada. Atau di pelaminan beributan. Ya. Di pelaminan beributan, jatuh talak, baru selesai akad, baru penghulu baru berteriak sah. Habis teriak sah beribut suami istri. Iya, ditalak saking emosi suaminya, sudah kamu saya talak, belum ngapa-ngapain rugi. Iya, belum ngapa-ngapain, belum hubungan badan, ditalak. Maka kalau belum didukhul, belum hubungan badan, jatuhnya bain sugro, kita bahas kemarin, tidak bisa rujuk lagi dia, dan dia tidak ada iddah nanti. Kalaupun dia mau rujuk harus nikah baru lagi. Ya, makanya di sini talak itu kalau dia mentalak istrinya, rujuk itu kalau dia sudah mentalak istrinya yang madkhul biha, yang sudah didukhul, sudah hubungan badan tadi. Yang talaknya talqah atau talqatain, baru talak 1 atau talak 2. Sebab kalau sudah talak 3 tidak bisa rujuk. Ya, dia sudah mentalak istrinya yang sudah pernah hubungan badan tadi, talak 1 atau talak 2. Yang mana talak itu pun kata beliau wa kana dzalika talaq biduni iwad raji' li jihati zauj, yang mana talak itu tanpa bayaran. Kita bahas kemarin talak dengan bayaran dari istri, apa namanya? Talak pakai bayaran dari istri, apa namanya? Khulu namanya ya. Kalau khulu itu kan bagian daripada bain sughra, tidak bisa rujuk dia. Istri ngomong, kalau kamu talak saya, kamu saya kasih 10 juta. Kata istrinya ngomong nih, suaminya ngomong, oh mikir-mikir, betul juga nih, lumayan dapat 10 juta buat modal kawin lagi, katanya kan. Ya sudah, kamu saya talak, dapat 10 juta kawin lagi dia. Nggak bisa dia rujuk sama istrinya tadi. Kenapa? Karena si istri minta talak dengan dibayar. Itu namanya khulu, bagian daripada bain, tapi bain sughra. Nggak bisa rujuk. Kalau rujuk kan rugi istrinya.
Sudah dapat 10 juta, sudah dia pegang duit, kamu saya rujuk, balik lagi dia. Bisa ditipu-tipunya nanti si istrinya. Nah, ya, makanya itu namanya khulu. Kalau ada bayaran dari istri, maka tidak bisa rujuk. Kalau tidak ada bayaran, talak emang atas dasar daripada suaminya, falahu muraja'atuha, maka bagi si suami tadi muraja'atuha, dia bisa merujuk si istri madamat fil iddah, selama masih di dalam iddah. Artinya iddahnya belum selesai. Sudah bahas belum iddah? Sudah ya? Sudah bahas belum masalah iddah? Hah? Sudah belum? Nah, ini kalau ditanya berdiaman berarti tidak tahu. Bukan lupa, tidak tahu kayaknya nih. Belum. Kalau seingat saya sih sudah. Sudah kan? Nah, Habibmu tahu. Sudah seingat saya masalah iddah ya. Sudah pernah dibahas kan? Ada iddahnya orang hidup, ada iddahnya orang yang meninggal. Iddatul hayah sama iddatul wafah, sama lah kayak kita di KTP kan. Kalau orang sudah pisah itu cerai hidup sama cerai mati ya sama. Ada iddahnya orang yang masih hidup, iddahnya orang yang sudah mati, ditinggal mati sama suami misalkan ya. Jadi selama dia masih dalam iddah, si istri tadi masih bisa dirujuk. Tapi kalau sudah selesai iddah, maka tidak bisa dirujuk. Jadi solusinya dia harus kawin baru lagi, akad baru lagi. Pakai apa namanya, penghulu. Anda harus pakai penghulu sih. Artinya pakai wali baru lagi ya. Izin lagi sama walinya si istri tadi, orang tuanya, pakai mahar lagi. Ya, kalau kita istilahnya masih bisa kekeluargaan lah. Asal dia belum ngurus misalkan surat di pengadilan kan masih bisa apa namanya, kekeluargaan aja. Nikah baru lagi, walinya oke, mahar kasih baru lagi, akad jadid lah, akadnya baru. Nggak bisa dia dengan sekedar rujuk kalau sudah selesai daripada iddahnya. Kan kita bahas kemarin, iddah itu kadang ada iddahnya orang yang masih haid ya, ada iddahnya misalkan orang yang sudah tidak haid lagi. Kalau iddahnya umumnya perempuan masih haid kan iddahnya 3 kali suci, kita bahas kemarin. Nah, makanya iddah itulah nanti selama dia iddah, dia kasih kesempatan si suami buat merenung, buat mikir, saya mau rujuk aja lah. Baru seminggu talak, tiba-tiba si suaminya mau rujuk, boleh, karena kan belum selesai iddah. Di WA-nya istrinya, hampa hidupku tanpamu katanya. Balikan yuk katanya. Contoh ya. Di WA-nya istrinya, rujuk. Yang penting belum selesai iddah. Tapi kalau iddahnya sudah selesai, maka harus dengan akad baru lagi. Nah, itu semua itu adalah dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaq biraddihinna fi dzalika in aradu islah. Amma idza stawfa az-zawj adad at-talaq fala tahillu hatta tankih zawjan ghairahu bisyurut mutaqaddimah. Nah, tadi kita bahas bahwa boleh rujuk sebelum selesai iddah dan hanya tolaknya 1 atau 2. Tapi kalau sudah tolaknya habis, jatah talak kan 3 cuman. Kalau sudah habis artinya sudah talak 3 dia jatuhkan sama istrinya, fala tahillahu, maka tidak halal baginya, tidak bisa rujuk dia sampai si istrinya itu nikah lagi sama orang lain. 5 syarat kita bahas kemarin. Itu sudah namanya bain kubro. Bain kubro itu kalau dia sudah talak 3, baik dia talaknya 3 kali berturut-turut atau dia ngucap kamu saya talak 3, jatuh 3. Atau tahun lalu talak, jatuh. Tahun depan ribut lagi, talak lagi 2. Tahun depannya lagi ribut lagi, talak 3, jatuh 3. Atau kemarin dia talak, hari ini dia talak lagi, besok dia talak lagi 3 hari berturut-turut, saking emosi sama istrinya ya, saking dia emosi sama istrinya 3 hari berturut-turut. Karena talak itu bisa kita jatuhkan walaupun masih di masa iddah. Contoh begini, kita talak istri, kamu saya talak, kan jalan iddahnya tuh ya, besoknya kan masih iddah itu. Besok dia ngomong lagi sama istrinya, kamu saya talak lagi, bisa. Karena si istri semasa masih dalam iddah itu hukumnya seperti istri masih, hanya saja dia nggak boleh hubungan badan, itu aja. Selebihnya masih kayak istri hukumnya, masih bisa dijatuhin talak, masih wajib dinafkahi sama si suami tadi ya. Makanya ditambahin talaknya ketika di masa iddah masih bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak 3, maka tidak boleh dia kembali dan tidak bisa dirujuk, harus dia nikah lagi sama orang. Ada 5 syarat yang kita bahas kemarin, karena itu sudah bagian daripada bain kubro.
Wa amma idza kana talaq biiwad, adapun kalau seandainya talak pakai bayaran, kata beliau tadi, khulu tadi namanya, iya, au kanat ghair madkhul biha, atau dia itu talak sebab, atau dia talak ketika si istrinya belum dihubungi badan, belum berhubungan badan, au kanat gadin qaddat iddatuha, atau iddahnya sudah selesai, kata beliau, fala raj'ata lahina idzin, maka tidak boleh rujuk ketika itu, tidak boleh rujuk lagi. Khulu misalkan tidak boleh rujuk, talak karena istri yang bayar, atau tadi dia talak istrinya belum hubungan badan, tidak bisa lagi rujuk, atau misalkan sudah selesai iddahnya, habis sudah, si istrinya 3 kali suci, sudah misalkan sudah setahun bisa, bahkan sudah tahun bisa, padahal baru talak 1, sudah setahun bisa, dia mikir-mikir, merenung, dia ya ingat anak, ingat istri dan yang lain sebagainya, pagi-pagi tidak ada lagi bikin kopi misalkan ya, tidak ada yang perhatian lagi, udah sepi hidupnya. Ya, mulai dia datang kepada istri, ngomong baik-baik, saya mau rujuk, bisa, tapi dengan akad baru lagi. Ya, tidak bisa cukup dengan ngomong rujuk. Kenapa? Bedanya kalau rujuk, karena semasa iddah tadi, sisi istri itu masih seperti istri selama dia iddah. Kalau iddah sudah selesai, lepas sudah ini hubungan, dia seakan-akan nikah baru lagi, ngomong lagi sama istrinya. Ya kalau istrinya mau kan, atau walinya oke, kalau enggak bisa. Makanya itu bedanya ketika dia selesai iddah sama belum selesai daripada iddah. Kalau iddah belum selesai itu hak dia. Makanya kata beliau, rujuk itu tidak tanpa ridho istri pun bisa. Ribut-ribut ditalak sama suaminya, kamu saya talak, ditalak sudah. Ya, seminggu si suami pengen rujuk, dia ngomong kamu saya rujuk, istrinya ngomong enggak, saya enggak mau rujuk. Jatuhlah rujuknya, jadi nggak rujuknya? Jadi, karena rujuk itu kata ulama sawaun radiyat amla, mau istrinya ridho atau tidak, maka rujuk itu bisa, dan dia otomatis, secara otomatis ketika suami ngomong kamu saya rujuk, dia kembali kepada pernikahannya, tidak wajib, tidak tidak harus dengan ridho daripada si istri tadi. Nah, maka para istri harus paham, karena rujuk itu atau tidak harus ridho, walaupun istrinya ridho atau tidak, maka rujuknya sah terjadi, ya otomatis dia kembali. Hanya saja kata ulama, rujuk itu harus ada ucapan, kamu saya rujuk, harus ada ucapan, baik dengan bahasa Arab atau tidak, ya tidak boleh tiba-tiba sudah talak tadi kemarin, tiba-tiba 2 hari datang ke istrinya minta jatah misalkan, ya tidak boleh. Loh kemarin sudah talak, tiba-tiba 3 hari minta jatah, tidak boleh, karena sudah talak tadi. Karena yang namanya rujuk itu harus bil gaul, dengan ucapan, la bil fi'il, bukan dengan perbuatan. Hubungan badan kan perbuatan namanya. Dalam madhab Imam Syafi'i harus dengan apa? Bil gaul, ucapan, kamu saya rujuk, habis rujuk sudah selesai, silakan mau hubungan badan kah, mau minta jatah sehari 5 kali sama istrinya silakan. Tapi kalau belum ada kalimat itu sudah dia talak, tidak boleh. Iya, tidak boleh dengan perbuatan, tiba-tiba iya nyelonong ke kamar istrinya misalkan, ya tidak boleh. Itu karena tadi salah satu yang dilarang, ya. Dan rujuk ini kata ulama tidak wajib yang namanya ishad, apa itu? Saksi. Rujuk beda sama nikah. Kalau nikah harus ada saksi kan? 2. Kalau rujuk tidak wajib ada saksi. Ya. Makanya rujuk itu kata ulama bisa soreh, bisa kinayah. Beda sama nikah. Nikah itu tidak bisa kinayah. Paham soreh sama kinayah? Kan sudah pernah kita bahas. Kalau soreh itu kan dengan ucapan yang jelas. Kamu saya nikahkan dengan putri saya. Itu kan namanya soreh, jelas kalimatnya nikah. Kalau kalimat-kalimat yang lain tidak boleh digunakan buat akad nikah. Beda hal dengan segala sesuatu yang membutuhkan ijab kabul, kadang-kadang bisa soreh, bisa kinayah. Kayak talak kemarin kita bahas, ketika dia ngomong kamu saya talak, kan soreh kalimatnya jelas, dia talak. Iya. Ketika dia ngomong sama istrinya pulang aja kamu ke rumah orang tuamu, itu kan kinayah. Dia nyuruh pulang itu bisa jadi tujuannya talak, bisa jadi bukan. Ketika dia niat talak, jatuh talak. Kalau enggak. Makanya kalau soreh kata ulama tidak butuh niat. Kalau kinayah butuh niat, karena kalimat yang diucapkan ini mengandung makna lain.
Nikah kan tidak boleh pakai kinayah, harus soreh kalimatnya, saya nikahkan kamu misalkan. Makanya kalau soreh kan butuh niat, iya, niat itu di hati. Oleh karenanya dalam nikah hendak sah kinayah, sebab nikah itu nanti ada dua saksi. Kalau nikah pakai kinayah, niat dalam hati, kayak apa saksi mau tahu niat kita, niat nikah kan niat apa, kan tidak tahu dia. Beda sama rujuk. Kalau rujuk kata ulama tidak wajib pakai saksi, tapi memang sunnah. Kenapa sunnah? Tujuannya biar nanti tidak ada perkelahian, biar tidak ada keributan di belakang hari. Suaminya ngomong saya sudah rujuk, istrinya nyangkal oh belum, ribut akhirnya kan. Memang kalau ribut antara rujuk atau belum, yang dipercaya nanti suami, karena hak suami itu. Dia mau beribut kata suaminya, ya sudah kamu saya rujuk sekarang, kan selesai perkara. Betul nggak? Kalau dia berselisih nih, suami sama istri, suaminya ngomong kamu saya rujuk, masih iddah ini, kamu sudah saya rujuk minggu lalu, kata si istri, saking dia nggak mau balikan istrinya. Oh, belum, kamu belum rujuk, ribut-ribut. Siapa yang dipercaya? Suaminya, karena rujuk itu hak suami. Kata suaminya ribut-ribut, ya sudah kalau kamu tidak percaya kamu saya rujuk sekarang. Dia ngomong baru misalkan, selesai kan. Beda hal kalau sudah selesai iddah, lain cerita nanti. Kalau sudah selesai iddah beribut. Nah, makanya diadanya atau perlunya ada saksi tadi untuk menghindari daripada keributan antara si suami dan istri. Memang dalam kesaksian rujuk, Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ya, kita tahu dalam ilmu fikih Imam Syafi'i itu punya dua pendapat. Ada namanya madhab qadim, ada namanya madhab jadid. Dalam madhab qadim Imam Syafi'i mengatakan wajib pakai saksi kalau rujuk. Kalau rujuk ya. Tapi dalam madhab jadid Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib pakai saksi. Makanya kita ini kan selama ini kita menganut daripada madhab Syafi'i, yang kita amalkan itu madhab jadidnya, bukan madhab qadim. Madhab qadim itu kata ulama sudah tidak boleh diamalkan lagi kecuali dalam 18 permasalahan hukum saja, selebihnya enggak. Ya, makanya dalam hal ini kesaksian dalam rujuk itu hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena ada pendapat yang mengatakan wajib. Bahkan dalam madhab lain pun mengatakan isyhad tadi, kesaksian dalam rujuk, sebagian ulama mengatakan wajib. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan walaisal ishhadu biha yu'tabaru nassu alaihil ummu wal mukhtasaru. Ya, wa fil qadimi la rujua illa bi syahidaini galahu fil imla. Kata Imam Syafi'i, ya, Imam Ibn Ruslan mengatakan walaisal ishhadu biha yu'tabaru nassu alaihil ummu wal mukhtasaru. Imam Syafi'i punya dua kitab, namanya kitab al-Um namanya, sama kitab Mukhtasar yang dikarang oleh Al-Imam Muzani, murid Imam Syafi'i. Iya. Dalam dua kitab tersebut dikatakan kesaksian tidak wajib. Nah, ini kitab yang menjadikan rujukan dalam madhab jadid, sehingga ulama mengambil hukum dalil daripada kitab itu tidak wajib kesaksian di dalam rujuk. Lalu beliau mengatakan wa fil qadimi la rujua illa bi syahidaini. Dalam madhab qadim kata beliau la rujua illa bi syahidain, tidak boleh rujuk kecuali dengan dua saksi. Qalahu fil imla, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab namanya Al-Imla. Imam Syafi'i punya kitab Imla. Imla itu madhab qadimnya. Kalau madhab jadid namanya kitab karangan atau karya daripada Imam Syafi'i. Kalau berbeda pendapat antara kitab beliau, dua-duanya karangan beliau, karangan beliau, Al-Imla karangan beliau. Kalau dua-duanya ini beda, hukumnya yang mana yang diambil dari kitab Al-Um? Karena ulama itu banyak karangan misalkan, dan ini menjadi rumus kalau kita baca karangan para ulama. Contoh ini, ulama itu kadang-kadang satu orang punya karangan banyak dalam satu ilmu bahkan. Iya, dalam ilmu fikih beliau punya, para ulama itu punya karya banyak. Imam Nawawi banyak punya karangan. Iya, Imam Ghazali banyak punya karangan. Imam Ibnu Hajar banyak punya karangan. Imam Ramli banyak punya karangan. Kalau terkadang mereka itu menyebutkan hukum yang berbeda di kitab-kitabnya, padahal kan yang ngarang satu orang, tapi di kitabnya, karena kan karangannya banyak, di satu permasalahan di kitab yang berbeda kadang-kadang hukumnya berbeda.
Contoh misalkan Imam Ibnu Hajar, beliau punya kitab namanya Fathul Jawad, beliau punya kitab namanya Al-Imdad, beliau punya kitab lagi namanya Mughnil Fathul Tuhfatul Muhtaj. Kitabnya beda-beda, itu semua ilmu fikih semua. Kadang-kadang hukum yang disebut dalam kitab Fathul Jawad atau dalam kitab Al-Imdad misalkan ya, sama hukum yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu beda, padahal masalahnya sama. Kata ulama dalam hal ini, nanti yang diambil patokan karya ulama itu karangan terakhirnya. Imam Ibnu Hajar dari sekian banyak karyanya, yang terakhir dikarang kitab Tuhfatul Muhtaj, maka di situ nanti diambil. Sama juga Imam Nawawi juga demikian. Imam Nawawi punya kitab banyak, beliau punya kitab misalkan Syarah Sahih Muslim, beliau punya kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Itu kadang beda-beda, satu permasalahan tapi hukumnya beda-beda. Diambil yang mana? Kitab terakhir yang beliau karang itu yang menjadikan sandaran hukum. Nah, sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab tadi Al-Imla sama Al-Um. Yang terakhir yang dikarang Imam Syafi'i ya kitab Al-Um. Itu madhab jadi beliau. Maka yang jadi patokan adalah kitab Al-Um. Ya, singkatnya, kesaksian tidak wajib di dalam rujuk. Walaupun ada saksi tidak masalah. Sehingga kalau rujuk, pertanyaan, kalau rujuk lewat WA boleh nggak? Boleh. Jadi jatuhnya kan kalau dia rujuk pakai WA kan kinayah jatuhnya. Tulisan. Tulisan itu kinayah bagi orang yang bisa bicara. Beda kalau orang bisu, udah bisa bicara dia. Kayak apa dia mau rujuk? Dia tulis, saya rujuk istri saya misalkan. Nggak paham kan, dia nunjuk-nunjuk aja misalkan. Misalkan contoh, kalau misalkan dia punya isyarat yang dia lakukan itu mufhim, bisa dipahami, selesai, orang paham, oh mau rujuk maksudnya ya. Nah ini kan duit, paham semua kalau begini ya. Kalau sudah begini ini orang yang ngomong pun paham, pakai isyarat gitu aja. Nah, jadi kalau dia pakai isyarat sah. Tapi kalau enggak, isyaratnya nggak bisa dipahami, pakai tulisan. Tapi kita yang bisa ngomong pakai tulisan ya, termasuk apa? WA kan tulisan. Dia WA istrinya, kamu saya rujuk, sah nggak? Sah. Jatuhnya kinayah, nanti dia harus niat ketika dia menulis tadi. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya terkait yang kita bahas.